Kembali lagi di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Dan kita masih dengan bintang tamu dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Iya, jadi ini momen yang penting buat kamu, Dur. Betul. Buat kamu aja. Tapi dari tadi psikolognya Pak Iri, laki-laki orang masih psikolog tuh yang cewek biar menenangkan begitu. Nah, emang laki-laki nggak bisa menenangkan? Kamu nggak boleh gitu dong. Ya Kamu bisa, pinter cuman banget. kalau saya merasa lebih tenang kalau psikolognya itu cewek gitu. Kayak Kebiasaan. ibuannya ada gitu. Ada juga nanti psikolog perempuannya yang nanti juga pergi ke psikolog lagi kalau ketemu kamu. Malah jadi sakit akhirnya gitu. Saya perusak psikolog ya. Iya, jadinya Mas, gitu. begini. Nah, bintang tamu kita berikutnya siapa nih, Dur? Nah, ini ada 2 orang yang menangani pasukan-pasukan ya. Ya. Ada yang dari di luar negeri, di UN sana. Ya. Ada juga yang penembak-penembak dan segala macam. Ini Oke. cewek dan cowok nih. Wah, pas banget dong. Betul sekali. Coba. Ini kita panggil saja Mayor Infanteri Freddy Andri Simanjuntak dan Letda CBA Dwi Arianti Hapsare. Yeay! Selamat malam, selamat datang. Terima kasih. Para Satria, Mari silahkan silakan duduk. Bapak Freddy dengan kakak Yanti. Kakak Dwi atau kakak? Saya berasa kayak Anang gitu kalau panggilnya Yanti. Oh gitu ya. Iya, setuju ya? Iya. Aku sih, apa namanya kalau anak? Aku sih, terserah deh, terserah. Iya, Tante Titi ya. Aku sih iya ya. Aku sih iya. Apa kabar nih Pak Freddy, Pak Dwi? Mas Abdul. Baik sekali ya. Baik. Luar biasa. Cerah sekali emang orang psikolog gitu ya. Mukanya tuh kayak nggak ada beban masalah gitu ya. Ah masa? Kita Iya, tanya aja. Hah? Kita tanya aja. Ada masalah nggak Pak? Tapi kayak emang doanya Abdur ini terjawab. Apa tuh doa saya tuh? Dia bilang, aduh psikolognya yang perempuan dong gitu. Akhirnya datang deh di sini deh. Ada Mbak Dwi. Tapi Dur, tadi kan kamu nyebutin juga mereka-mereka ini kan punya latar belakang psikologi dan juga menangani para prajurit yang ada di luar. Yes. Ada tugas di tugas PBB. Ya kan? Bener ya begitu ya? Boleh nggak diceritain sedikit tentang itu? Masalahnya kira-kira pada umumnya masalahnya apa tuh yang dihadapi prajurit? Apakah rindu rumah, rindu istri, apa bagaimana? Ya, sebenarnya permasalahannya umum yang kita alami bahwa seperti pernah diteliti oleh Barton, seorang peneliti peacekeeper, bahwa hal yang selalu dirasakan oleh para prajurit di daerah misi itu adalah bagaimana dia workplace isolation. Dia merasa terisolasi. Kita ketahui bahwa misi-misi PBB itu tidak pernah ada di daerah yang enak ya Mas ya. Iya betul. Selalu daerah konflik ya. Daerah yang terisolasi. Nah ini adalah hal-hal yang ya salah satu dimensi yang memang sering kita rasakan bahwa jauhnya kita secara fisik terhadap keluarga, kemudian masalah komunikasi yang terhambat, sinyal yang susah ya. Terkadang salah satu daerah-daerah misi itu spot-spotnya itu sulit dijangkau oleh sinyal dan ini akan membuat terjadinya hambatan-hambatan psikologis tentunya. Mereka akan selalu mengalami hal yang namanya seleksi. Ya. Mereka akan diseleksi dengan ketat, akan dilihat secara mental psikologis juga ya. Kita mempersiapkan mereka, kita memberikan pembekalan tentunya kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Kadis Pesiat di awal tadi bahwa prajurit-prajurit kita itu dididik, dilatih dan dibina sebagai seorang petempur, sebagai warrior. Nah, bagaimana dia bisa merubah mindsetnya menjadi seorang peacekeeper atau misi atau menjalankan tugas sebagai misi perjalanan PBB ini yang paling penting. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang psikologi bagaimana merubah mindset mereka ketika mereka menjadi seorang petempur itu berubah pola pikirnya menjadi seorang Ahli damai. juru damai di mana tugasnya adalah banyak yang berkaitan dengan negosiasi, mediasi, arbitrasi dan langkah-langkah yang berhubungan dengan perdamaian. Wah, luar biasa. Baik, yang penembak nih Pak. Yang penembak nih, itu apa aja Pak yang dialami? Ini penembak nih ada yang di... Kan harus fokus ya. Mereka harus fokus terus kan kalau tembak menembak gitu kan. Ada yang di pasukan perdamaian juga mereka? Ada sebagian yang berhasil menjuarai lomba tembak, kemudian diikutkan untuk bergabung ada. Nah, itu permasalahannya kira-kira apa aja tuh Pak, yang kalau penembak ini? Baik, memang salah satu tugas kita juga ya Mas ya, bahwa Dinas Psikologi Angkatan Darat itu mendampingi para petembak-petembak kita yang sedang berlaga ataupun menghadapi lomba tembak internasional. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa lomba tembak itu, Mas pernah menembak ya?
Misalnya Nembak pernah dia sering, ngebayangin. ditolak Yang juga aku sayang kamu doang sih. mostly Yang pakai peluru. Ya. Kalau Kalau pakai peluru belum pernah Pak? belum pernah ya. Nah, lomba tembak itu sendiri kan kita ketahui bahwa itu adalah olahraga individu ya Mas ya. Iya. Nah, olahraga individu itu tentu erat kaitannya dengan bagaimana seseorang itu ingin menampilkan performa terbaiknya. Oke. Nah, untuk menampilkan tersebut kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya Mas ya, termasuk psikologinya gitu. Oh ya, beban apa misalkan target Ya. harus juara segini Bagaimana- misalkan. Betul Mas, bagaimana pencapaian target, mungkin ada kecemasan dalam dirinya. Peran kita sebagai seorang psikologis adalah mendampingi para petembak tersebut untuk menampilkan performa terbaiknya Mas. Oh, baik. Nah, pada masa pandemi seperti ini, kami sangat yakin bahwa Dinas Psikologi Angkatan Darat ini berperan sangat aktif tentunya pada masa COVID-19 seperti ini. Nah, pasti banyak nih tugasnya untuk memberikan konseling terhadap pasien maupun keluarga dari pasien. Nah, kira-kira konseling tuh bentuknya kayak gimana? Caranya seperti apa pendekatannya ke mereka gitu? Baik, terima kasih Mbak Andrea dan Mas Abdur. Jadi Dinas Psikologi Angkatan Darat ini kebetulan saya perwakilan dari tim 3. Jadi sebelumnya sudah ada tim 1 dan tim 2 yang lebih dulu ke Wisma Atlet seperti itu. Sebenarnya Dinas Psikologi Angkatan Darat sendiri sudah terlibat dari bulan April sampai dengan saat ini. Di sana kami tergabung ke dalam tim psikologi kesehatan mental Wisma Atlet yang terdapat 3 matra di sana, yaitu Dinas Psikologi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta ditambah HIMSI. Di sana kami melakukan beberapa dukungan psikologis berupa konseling, salah satunya yaitu konselingnya ada tatap muka dan online. Untuk online biasanya kami siap sedia 24 jam. Sedangkan untuk tatap muka biasanya kami langsung terjun langsung ke hadapan pasien. Seperti itu. Di sana kami menemukan beberapa pasien yang mengalami gangguan psikologis itu berupa kecemasan. Kecemasan akan kondisinya saat ini walaupun ketika mereka sudah sembuh gitu. Jadi gimana sih stigma-stigma masyarakat ketika dia yang tadinya sudah sakit lalu sembuh kayak gitu. Lalu juga ada disorientasi, lalu juga ada kesulitan tidur dan cenderung depresi seperti itu. Lalu maka konseling yang kita gunakan adalah bentuknya suportif terapi. Terus juga ada relaksasi, ada katarsis, lalu ada emotional freedom teknik. Seperti itu. Yang terakhir biasanya kami berikan psikoedukasi juga terkait dengan pemahaman betapa pentingnya kesehatan mental itu untuk masa penyembuhan. Sebenarnya bukan hanya konseling aja sih yang kita lakuin di sana, tapi kita juga melakukan fun game sama refreshing seperti itu. Hal ini berguna untuk menurunkan kejenuhan. Bayangin saja kan sudah 2 minggu atau bahkan lebih sebulan di karantina, terus pasti jenuhnya tinggi. Lalu untuk meningkatkan motivasi supaya sembuh, dan yang paling penting itu adalah untuk membangkitkan hormon endorfin di dalam tubuh sehingga menimbulkan perasaan bahagia, terus positif, seperti itu yang akan meningkatkan imunitas di dalam tubuhnya. Psikolog, pernah ke psikolog juga nggak? Ya pernah lah, dokter juga pernah ke dokter. Pernah ya. Kali nanya doang. Iya. Pemirsa di rumah juga boleh, kalau mau nembak sesuatu itu boleh menghubungi Prof. Fedi dan Ibu Dwi di sini. Tapi sebelum itu, follow aja dulu Instagram kita di @semaraksatriakompas.tv karena akan hadiah menarik, kuis yang bisa kalian ikuti di situ dan dapat hadiah menarik. Nah, ada juga yang menarik setelah ini nih. Ya, Non Andrea ya. Itu? Dari Mayor Freddy dan teman-teman semuanya, dari band namanya Meloville 53. Kewajiban membela negara, itulah tugas yang mulia. Janganlah engkau menghindarinya dan mengabaikannya. Jangan tanya apa yang diberi negara kepadamu, tapi apa yang engkau berikan bagi negaramu. Cintailah Nusantara, cintai sepenuh jiwa, cinta
Indonesia, cintai sepanjang masa. Bangkitlah wahai pemuda, marilah bela negara. Jadilah benteng negara demi Indonesia Jaya. Jangan tanya apa yang diberi negara kepadamu, tapi apa yang engkau berikan bagi negaramu. Cintailah Nusantara, cintai sepenuh jiwa. Cintailah Indonesia, cintai sepanjang masa. Bangkitlah wahai pemuda, marilah bela negara. Jadilah benteng negara demi Indonesia Jaya. Cintailah Nusantara, cintai sepenuh jiwa. Cintailah Indonesia, cintai sepanjang masa. Bangkitlah wahai pemuda, marilah bela negara. Jadilah benteng